Baik, saya minta tolong keyboardnya boleh dikecilin ya, dikecilin. Saya bakal sebentar sekali saja, saudara. Saya mau membuat mujizat pada siang hari ini. Oke, siapa yang tertarik nih melihat mujizat? Oke, baik. Siapa yang selalu merasa dirinya bahwa kok saya ini kenapa ya kok kayaknya nggak bisa menghasilkan uang? Saya minta dengan kejujurannya boleh angkat tangan. Kesulitan buat mendapatkan financial freedom. Saya minta kejujurannya buat boleh angkat tangan. Oke. Terima kasih buat kejujurannya. Oke. Saudara, hari ini saya mau membuat sebuah mujizat yang saya berdoa setiap saya dan saudara nangkap dan bisa enlighten atau menyinari cara berpikir, cara pandang saudara. Sama seperti yang saudara tadi angkat tangan, ya. Saya di depan ini tidak membawa uang sepeser pun dalam hidup saya, dalam badan saya maksudnya ya, bukan dalam hidup saya, sorry. Saya tidak membawa uang sepeser pun dalam kantong saya, dalam manapun saya nggak bawa. Anggaplah saya menjadi orang yang juga mulai dari nol. Terus banyak kita saudara masuk ke kelas ini, saudara pengen tahu bagaimana sih ketika kita memulai dari nol menjadi seorang yang diberkati seperti Pak Yono dan Pak Gideon tadi. Mereka sudah membahas dari sisi spiritual yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saya secara pribadi juga terberkati, tetapi saya akan membahas dalam sisi dunia atau teknikalnya. Hari ini saya tanpa membawa uang Rp1.000, dalam beberapa menit ke depan saya akan menghasilkan uang. Saudara, dalam beberapa menit ke depan saya akan memberikan saudara sebuah contoh bagaimana sih seorang entrepreneur itu bekerja. Oke, saya minta kakak sini dong yang penari yang cantik, berikan tepuk tangan dong buat penari yang cantik. Oke, dengan modal sebuah apa sih namanya? Kertas. Dengan modal sebuah kertas dan modal sebuah pulpen, hari ini saya mau buat mujizat. Oke, Kak, siapa namanya? Kak Karen ya. Kak Karen. Oke, anggaplah Kak Karen adalah seorang jutawan milioner lah. Yang punya sangat banyak uang dan lain segala macam. Nah, hari ini Kak Karen mau transaksi nih. Pegang dulu nih ceknya ya. Kak Karen hari ini mau transaksi, mau beli apalah, mungkin beli stainless ke Pak Yono. Atau beli rangkaian ke Pak Gideon ya. Tapi saya minta tolong, Ker, kamu tulisin cek dong 500 juta buat Pak Yono. Oke, Ker, saya ada pulpen nih, mau beli gak 5.000? Ada duit gak 5.000? Oke, gak bawa duit juga ya. Tapi kamu ngutang di saya ya 5.000 ya. Karena kamu mau butuh cek nih. Oke. Dengan hari ini saya bawalah uang 5.000. Karena saya barusan jual pulpen. Oke saudara, thank you. Jadi dari kira-kira seperti itu. Saudara, jadi mencari uang tidak selamanya itu sebenarnya susah banget, enggak. Saudara harus mau melihat saja yang namanya hukum kesempatan. Saudara, di setiap hidup kita, dimanapun saudara berada, Tuhan sudah memberikan saudara kesempatan di hidupmu untuk berbuah dan menghasilkan yang namanya financial freedom. Tetapi kadangkala kita tidak melihat kesempatan ini di dalam hidup kita, sehingga kita melewatkan yang namanya kesempatan. Saya berikan contoh. Ketika saya kecil, seumur Jadi lah. Tadi yang main drum, luar biasa ya. Anak umur 11 tahun bisa main drum. Tapi saya lebih luar biasa lagi saudara. Saya umur kelas 8 tahun, 3 SD. Atau 2 SD atau ya sekitar seperti itu, 9-8 tahun. Saya berasal dari keluarga yang sangat miskin. Sama juga seperti mungkin beberapa dari kita, mungkin yang dari pulau-pulau dan lain segala macam. Berasal dari keluarga yang sangat miskin. Makanan terenak yang saya pernah makan waktu saya kecil adalah Indomie. Saudara bisa bayangkan semiskinnya saya dan keluarga kami. Dulu saya makan satu bakso bagi 8 saudara dengan kuah baksonya. Jadi kita minta 100 rupiah
bakso 1 biji tapi minta kuahnya 1 genteng gini. Karena saya makan nasi dengan kuah bakso dan bakso 1. Karena duit saya cuma 100 rupiah. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku gak mau ini kere miskin gini terus gak bisa nih. Umur 8 tahun. Dan saya melihat peluang di dalam hidup saya. Ketika waktu itu saya sekolah SD kelas 3 saudara. Di sana zamannya saudara kalau pernah nonton ya Power Ranger gitu-gitu. Ada seorang superhero namanya Jagoan Neon. Ada yang tahu? Oke. Saya melihat karena kita ini anak-anak yang sebaya nih. Semua kan dulu kepengennya jadi superhero, betul? Nah tetapi ketika kita nonton Jagoan Super Neon di TV, kan itu kan ada permennya. Ada permennya, betul? Oke. Saya main dengan teman-temanku, udah ada main pedang-pedangan dan lain-lain. Tapi kurangnya satu, lidahnya gak berwarna. Kan Jagoan Neon lidahnya berwarna kan? Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau kan? Oke. Kok kayaknya ada yang kurang, lidah kita kurang berwarna nih, saya kasih tahu. Tapi di sekolah gak ada yang jual Jagoan Neon. Terus kemudian saya kembali lagi ke rumah. Saya rumah dulu tinggal dekat emperan saudara, dekat warung-warung. Saya senang sekali pekerjaan saya setiap hari untuk mendapatkan 100 rupiah. Dulu kakek saya penjual ikan. Jadi makanannya itu saudara tahu bintik-bintik ikan di selokan. Itu tugas saya buat ngambilin, dikasih 100 rupiah. Oke. Jadi kembalilah saya. Jadi dulu saudara, kalau saudara lihat sekarang saya putih dan lain-lain. Dulu saya mainnya di selokan saudara. Ini kesaksian hidup saya loh. Jangan pikir saya datang dari keluarga yang berada langsung. Enggak. Bahkan lebih parah, mungkin paling parah di satu ruangan ini. Saya ambil bintik-bintik saudara di selokan, dikasih 100 rupiah. Entah kenapa saudara, saya jalan-jalan, tiba-tiba saya lewat suatu warung. Saya teringat yang seperti tadi. Oh, teman-teman saya butuh. Sekali lagi saya melihat kesempatan, teman-teman saya butuh permen Jagoan Neon ini. Saya jalan. Kemudian ketika saya jalan, saya lihat sebuah warung yang jual. Harganya 50 rupiah pada saat itu. 15-20 tahun lalu saudara. Saya umur 26 sekarang. 8 tahun ya 18 tahun lalu lah. 50 rupiah itu bernilai 50-100 rupiah. Jadi saudara, saya jalan-jalan, ada warung jual Jagoan Neon. Saya tanya, Bu, ini harga berapa? Oh, ini 50 rupiah 1 batang. Mulailah saya melihat kesempatan itu. Saya beli ya Bu, 2 dulu. 2, saya beli 2. Sekarang uang saya cuma 100 rupiah. Saya beli 2. Besoknya saya datang ke sekolah. Saya makan 1. Sekali lagi, setiap kali udah keluar main ya, udah main-main, saya makan 1. Lidah saya warna biru, teman-teman saya gak ada warna. Jadi saya merasa diri paling kuat. Saya pokoknya main yang paling hebat. Sebelah teman-teman saya, apa rahasianya? Jagoan Neon beneran, lidah saya udah biru. Terus mereka tanya, kamu beli di mana? Kalau kamu mau beli, saya jual. Berapa kamu jual? Murah. Karena kan ini saya beli 1.000. Tapi karena kamu teman, saya kasih 500 ya. Padahal harganya saya beli 50 saudara. 50 rupiah. Karena kamu teman, saya jual ke kamu 500 rupiah ya. Oke, beberapa ada yang kaya 500 rupiah. Saya pulang mendapatkan benih. Gak saya habisin saudara, gak saya beliin bakso. Gak, benih itu saya simpan. Saya udah tahu nih, oh ini kesempatan bagus nih. Oke, saya kembali ke warungnya saudara. Saya beli dengan 500 rupiah, saya beli 10. Oke, saya dan teman saya akhirnya kita berdua adalah Jagoan Neon. Yang saya biru, yang saya sana hijau. Main, semua kalah pokoknya. Sampai kakak kelas, adik kelas semua kalah sama kita karena lidah kita lebih berwarna dari mereka. Oke, pada saat itu semua akhirnya tersebar luaslah bahwa Ivan si Jagoan Neon kelas 3 SD terlalu kuat untuk dikalahkan. Rahasianya adalah permennya saudara. Pada saat itu teman-teman saya akhirnya kakak-kakak, adik-adik kelas, akhirnya semua datang ke saya. Van, aku mau beli. Oke, 500. Yang tadinya saya beli 10 saudara, 500 kali 10. 5.000 duit saya saudara. Bisa makan Indomie sampai karatan saudara. Tapi waktu itu uang saya udah 5.000. Nah ini saya nggak pakai nih. Ini nggak saya pakai. Saya nggak pakai langsung beli Indomie meskipun saya suka. Ini saya jadikan benih lagi. Beli lagi.
Akhirnya saudara, saya singkat cerita dari jagoan neon sampai kalau saudara tahu beberapa saudara yang sudah mungkin 25 tahun ke atas, saudara pernah lihat ada gula-gula narkoba gitu yang kayak rokok, tahu? Tapi isinya kayak mentos kecil-kecil gitu. Saya jual, jadi saudara dulu saya sehari 18 tahun yang lalu saya sehari dengan jualan permen bisa dapat 30 ribu. Hanya karena saya mengerti bahwa di setiap kebutuhan ada kesempatan. 18 tahun saudara, anak 3 SD. Nah, saya mau saudara melihat dalam hidup saudara. Saudara, setiap kali saudara sudah melihat kesempatan. Beberapa saudara mungkin sudah memulai. Tadi beberapa yang angkat tangan belum memulai. Saya mau melihat di sekeliling saudara. Ada kesempatan, Pak, saya cuman punya ubi. Tahukah saudara ubi itu kalau saudara dari Sumatera, Kalimantan dan lain segala macam, saudara bisa kirim ke luar kota. Itu nilainya bisa kali 2 kali 3 kali lipat daripada apa yang saudara tanam. Pak, saya cuman punya kayu. Saudara tahu enggak kalau saudara jual kayu bakar gitu-gitu saudara di luar pulau saudara, itu harganya bisa mahal. Jadi saudara harus jeli melihat kesempatan apa yang datang di hidup saudara. Dan itu dijadikan uang. Itu yang namanya entrepreneur. Saudara harus melihat kebutuhan customer saudara. Dan saudara provide atau saudara menyiapkan itu sehingga saudara bisa menjadi seorang pebisnis atau nomor satunya di sana. Dan pada saat itu saudara, ketika saya mengerti akan hal ini semenjak dari kelas 3 SD sampai saya selesai kuliah saudara, saya jualan di sekolah. Nanti saya jualan jeans, jualan celana, saya suka robot-robot ya, Power Rangers bagi anak-anak yang 25 tahun, saya suka Power Rangers. Saya beli robot, saya jual dan lain segala macam. Mulai dari kelas 3 SD sampai saya selesai kuliah, tidak ada sepeser pun uang keluar dari orang tua saya untuk bayarkan saya SPP. Saya SMP, SMA bayar SPP sendiri saudara. Saya kuliah bayar SPP sendiri. Kerja saudara, meskipun waktu itu saya kuliah di Melbourne saudara, harus jadi waiters, kerja. Bayar SPP sendiri. Saudara hanya perlu melihat peluang apa sih di sekeliling saudara. Kalau di daerah saudara gak ada yang enak makanannya, saudara harus berdiri menjadi penjual bakso terenak. Saya berasal dari Makassar saudara, Beberapa tahun yang lalu di Makassar itu gak ada Korean all you can eat enak saudara di Makassar. Gak ada makanan enak lah di Makassar. Gak ada makanan, ya orang paling tahu coto Makassar dan lain segala macam, palu basah dan lain segala macam. Tapi untuk makanan anak muda gak ada Korean barbecue dan yang lagi viral di Jakarta itu gak ada. Karena saya melihat kesempatan itu, saya doa sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Tuhan bilang pergi ke Expo Jakarta. Belajar. Catetin satu brand-brand Korea yang enak. Singkat cerita saudara, kami bawa satu brand di Makassar. Dalam 1 tahun kami bisa buka 5 brand, 5 restoran di Makassar, Korea, all you can eat Korean di Makassar. Dan dalam 2 tahun Tuhan berkati keluarga kami sampai hari ini. Tuhan bukakan kami 15 restoran di seluruh Sulawesi saudara. Ada di Manado, ada di Palu yang akan kami buka akan di Kendari. Simply karena saya melihat gak ada restoran enak kok di Kendari, gak ada restoran enak di Manado, gak ada restoran enak di Makassar, gak ada. Saya mengambil kesempatan itu dan mengubah itu jadi berkat. Itu yang namanya entrepreneur. Tidak usah sulit-sulit saudara. Mulai dari kecil. Kalau saudara lihat, oh kok kayaknya gak ada penjual minuman yang enak nih samping rumah-rumah saya. Ambil gerobak saudara, buat pop ice dan lain segala macam. Mungkin beberapa saudara sudah memulai, kok saya sudah mulai catering kecil-kecilan, kok gak berkembang. Saya berikan lagi satu contoh saudara. Ada air putih, oke. Sorry. Saya berikan satu contoh saudara ya. Saudara lihat air putih ini saudara. Kalau saudara dikasih air putih ini, kira-kira kamu mau beli harga berapa? Kira-kira aja. 5.000 ya, oke. Ini 5.000 ya, anggap ini bisnis saudara sekarang yang sedang mandet. Saudara dari 10 tahun lalu jual Aqua cuma 5.000, oke. Bagaimana kok caranya saya mengincrease
Bagaimana saya menaikkan bisnis saya? Saya ada satu di sini. Anggaplah ini adalah merek Aqua, saudara. Threads. Kira-kira kalau ini merek Aqua, kamu mau beli berapa di hotel? 10.000. Jadi untuk menaikkan bisnis saudara, saudara perlu yang namanya value yang saudara tanamkan, tambahkan di bisnis saudara. Kalau saudara hari ini catering kecil-kecilan, jual-jualan, mungkin ke tetangga, saudara mungkin pakai styrofoam dulu. Mulai ubah packagingnya, kasihkan yang bagus, editin yang baik. Kalau saudara orang lain jual mungkin ubi yang jelek kualitasnya, saudara buatlah ubi, tanamin, pisahin. Yang bagus kasih ke customer saudara, jual dengan harga lebih mahal. Sesimpel itu kok. Orang mau beli Aqua tadi yang tidak ada merek 5.000 doang. Dengan ada mereknya, saudara ada value tambahannya. Saudara ini tiba-tiba jadi 10.000. Saya berikan lagi satu contoh. Dan saya akan selesai dan kita akan buka Q&A atau tanya jawab. Saudara, di Makassar kami punya restoran all you can eat. Saudara, yang saya cerita tadi ya. Begitu kami buka, banyak sekali restoran all you can eat Korea juga yang lain buka di Makassar. Dan ini menjadi kesusahan hati saya. Saya bilang, Tuhan gimana ya? Nanti kalau banyak pesaing kan punya saya gak laku, betul? Kalau banyak pesaing gak laku, betul? Saya doa sama Tuhan. Dan saya melihat sekali lagi hukum kesempatan. Saya suka lihat di Instagram, tak. Orang sekarang lagi pada gila dengan kecantikan. Ada satu brand yang lagi top banget sekarang, perempuan pasti tahu, namanya Scarlett Whitening, betul? Oke. Saya doa, saya lihat, oh orang lagi pada suka Scarlett nih. Dan saya lihat di restoran saya, yang datang anak-anak muda, perempuan, teman-temannya dia suka bawa temannya. Saya minta hikmat sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan aku mau restoranku lebih daripada yang lain. Akhirnya saya buatlah sebuah kartu namanya kartu customer, saudara ya. Kalau kamu datang bersepuluh atau datang 10 kali dengan teman kamu, saya kasih Scarlett 1. Jadi saudara ada value tambahnya. Ada alasan kenapa customer saya itu tetap setia datang meskipun harganya sama. Karena kami di sini dapat Scarlett, di tempat lain tidak. Kira-kira seperti itu. Jadi berikan sebuah alasan tambahan kenapa customermu itu harus beli di kamu. Kalau makanan saudara styrofoam, apa bedanya dengan 5.000 di emperan? Mohon maaf saudara. Kalau makanan saudara mulai catering kecil-kecilan terus jualnya di pakai styrofoam, apa bedanya dengan warung kaki lima? Tapi saudara mau untung besar, saudara mau dapat customer banyak, pakai styrofoam nggak bisa saudara. Tambahin value-nya. Packaging-nya yang bagus, delivery-nya mungkin cepat, sayurnya mungkin tambahin. Dengan begitu saudara dari 5.000 yang tadi bisa jual dengan 10.000. Apa bedanya sih nasi kuning, biasanya nasi kuning di emperan, yang 10.000 saudara sudah bisa dapat segaban. Dengan satu porsi nasi kuning di hotel mulia, secuil dapat 150.000. Karena ada value-nya. Ada atmosfernya di hotel mulia dan lain segala macam yang membuat saudara membeli 150.000. Sesimpel itu saudara. Jadi ada setiap kali saudara melihat apapun di hidup saudara, lihat itu sebagai kesempatan yang saudara padukan dalam bisnis saudara, dalam skill entrepreneur saudara. Dan satu pesan saya yang terakhir, bagi setiap saudara yang mungkin yang punya usaha, baik saudara yang lagi kerja, saudara lihat, oh misalnya saudara adalah seorang kuli dengan segala hormat, contoh. Saudara misalnya kuli datang gak pernah bawa makanan, minta bantu istri saudara, buatin makanan simple 10.000 dengan modal 5.000 saudara. Jualin ke teman kuli saudara. Dengan itu saudara bisa minimal satu hari dapat 50.000 kalau jual 5 porsi. Sesimpel itu saudara. Entrepreneur tidak ada langsung dari besar tiba-tiba gitu, enggak. Selalu mulai dari benih yang kecil. Saudara berkantor nih, lihat, oh di kantor saudara gak enak makanannya, gak enak minumannya. Saudara bawain minuman, saudara jual.
pop ice kayak orang kan setiap hari kalau minum air putih bosan ya. Dengan beli 5.000 aqua, saudara pop ice, saudara beli satu saset 1.000 doang, kocokin dengan es batu tambah 1.000, saudara punya modal cuma 2.000, jualin 5.000, untung 3.000 saudara. Jadikan itu benih, pelan-pelan buat bisnis pop ice. Kira-kira sesimpel itulah bahasanya. Ini bisa bahasa yang lebih besar lagi kalau saudara bisa ekspor dan lain segala macam. Cuman itu lain. Itu beda materi. Ini saya bicara tentang dasarnya. Untuk saudara memulai. Dan saya percayalah. Saudara ditempatkan dengan kesempatan demi kesempatan. Amin saudara. Dan pesan saya sangat simpel. Pesan saya sangat sederhana. Dan saya berdoa ini bisa menjadi berkat buat saudara. Terima kasih.